Di video kali ini gue pengen bahas si Miru busuk, dalamnya tuh nggak ada yang ori. Pas gue lihat motornya udah dipretel sama dia. Bagian part udah pada nggak ada. Nah, gue cek semua barangnya semua full KW, nggak ada kepake. Nggak ada yang kepake guys. Kontes dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Balik lagi sama gue Ahara. Sebelumnya gue mau minta maaf karena terlalu lama ya gue nggak upload video. Ada urusan yang harus diselesain. Terus juga baru sempat kali ini bikin video. Jadi di video kali ini gue pengen bahas si Miru yang udah berubah seperti ini. Mungkin kalian ngeliat tuh dari video sebelumnya itu ya begitu keadaannya. Oke, langsung aja gue perkenalkan. Di sebelah kanan gue ada siapa? Mas siapa mas? Namanya siapa mas? Ada Wiwit. Oh Wiwit. Wiwit. Siapa sih yang nggak kenal Wiwit gitu ya? Gue rasa anak-anak motor di permodifan duniawi itu udah kenal lah sama Mas Wiwit. Oke mas, kali ini kita mau ngebahas Mio yang ada di tengah ini, Mio biru ini. Nah, dulu kan pas baru ngangkat itu kan busuk banget ya mas. Bisa dibilang busuk banget itu karena busuknya itu maksudnya part-partnya itu kan nggak ada yang ori, hanya beberapa ya yang ori ya ini motor ya. Terus detailnya tuh detail Mio ini sebelum jadi seperti ini ada di video sebelumnya. Terus gue putusin untuk dirapihin lah sama Mas Wiwit ini. Ini sedikit cerita ya. Dirapihin sama Mas Wiwit. Udah gue serahin ke Mas Wiwit, dirapihin. Begitu dibongkar sama Mas Wiwit itu ternyata ya begitu yang tadi gue bilang, busuk. Dalamnya tuh nggak ada yang ori. Jadi dirapiin lah sama Mas Wiwit. Nah, seiring berjalannya waktu, pas dirapihin sama Mas Wiwit, gua gatel pengen ikut kontes. Mas Wiwit, kontes dong, gitu. Nah, dari situ gue diskusi sama Mas Wiwit untuk ikut kontes. Tapi kontes yang masih apa ya, masih mengandalkan ide, bukan yang money power ya. Nah, dari Mio busuk itu dirapiin sama Mas Wiwit. Gimana mas, pas motor ini lu dapet, tujuan dari motor ini kan sebetulnya buat istri gue ya, buat beli sayur pagi gitu. Terus tiba-tiba ke kontes. Silakan mas, ceritain mas. Dari awal mula Mas Wiwit dapet nih motor, ngambil nih motor gimana? Terus tiba-tiba gua ngide untuk kontes. Pasti kan rese nih Ara gitu loh. Konsep yang tadi cuman buat ngerestorasi standar, tiba-tiba ke modif. Yang tadi ya buat beli sayur, tiba-tiba buat dipajang nih. Coba silakan mas diceritain. Ya awal mulanya ini kemarin kan niat mau beli Mio katanya buat kenang-kenangan dia waktu sekolah. Iya, waktu SMA ya. SMA tuh ya? Iya, SMA. Nah, pas gua datang ke tempat dia, pas gua lihat motornya udah dipretel sama dia. Sebagian part udah pada nggak ada. Iya. Nah, gua bawalah ke rumah. Nah, gua cek semua barangnya semua full KW, nggak ada kepake. Gak ada yang kepake guys. Terus akhirnya gue beli baru semua. Yang kepake cuma crankcase sama rangka, yang lainnya full beli baru. Awal mula tuh berarti ngerapihin mesin ya mas Wid ya? Awal mula ngerapihin mesin dulu gue. Oke. Semua bikin crankcase, semua gue powder biar jadi kayak motor baru. Oke, berarti daleman seher segala macam itu baru? Semuanya full baru gue beli. Semua full baru guys. Terus ya, udah seiring jalan waktu sekitar 1 bulan lebih lah, udah jadi motor, gue bawalah ke tempat dia nih. Nah, dia udah ngeliat, wah udah pas nih, eye catching, udah seneng. Nah, kebetulan banget pas kemarin
seminggu atau 2 minggu lagi gitu ada acara kontes. Nah gue minta sama dia, mendingan buat kontes dulu. Nah untungnya dia ikut juga mau, ternyata kepengen. Karena Ya, Bos. karena gue penasaran gimana sih dunia kontes motor ini, sedangkan Mas Wid kan udah melalang buana lah di dunia perkontesan motor gitu loh. Sedangkan di sini Mas Wid gue kasih tantangan nih, ini tuh kita masukinnya ke kelas novice ya Mas. Ya. Nah ke kelas novice nih, Proper novice. proper novice Proper novice. dengan part yang diganti itu atau diganti variasinya itu dengan kriteria budget ya Mas. Ada batasan budgetnya. Ada batas budget. Ada batas budgetnya. Nah disitulah gua kasih Mas, ayo coba yuk ikut kelas ini. Nah Mas Wiwit, oke, tapi dia pusing sendirinya guys. Coba ceritain Mas, pusingnya di mana? Pusingnya kan lo ketika pas motor udah jadi kan barang-barangnya gue beli kan beda, harganya melebihi ternyata. Nah pertama gue ikutin dulu nih, waktu acara Tangerang tuh ternyata salah konsep karena kalah di kaliper. Salah di kaliper. Kenapa salah di kalipernya? Kaliper kan harganya lebih dari 1.5, nggak bisa katanya. Dan akhirnya offset deh tuh, gue nggak masuk. Nggak masuk di sini tuh dalam artian nggak benar-benar didiskualifikasi ya. Yang diskualifikasi sama sekali gak dianggap udah Sama kalah. sekali nggak dianggap kalah. Jadi kalian buat kalau mau ikut kontes gitu mesti diperhatiin tuh persyaratannya apa gitu. Jangan sampai udah di lokasi, udah dipamerkan motor kalian ternyata didis. Terus lanjutin Mas. Habis itu langsung lah gue ganti kaliper, gue ganti selang rem. Nah setelah gue lihat gini, kok masih kurang eye-catching ya? Kayak pelek kemarin awalnya kan gue pakai premium ya. Ya premium ya. Iya, gue ngerinya di-offset lagi nih. Akhirnya gue bilang lah ke dia, nih barang-barang kaliper kayak piringan nih kita jual aja. Kita bilang pelek, kan lumayan, jadi nggak buang-buang budget. Oke. Nah untungnya bos mau. Oke. Akhirnya ya udahlah, gue garap langsung. Itu acara kontes puncak, pelek datang sore. Malamnya gue cat, malamnya gue langsung berangkat ke puncak. Express. Itu dalam masih basah. Oke, terus berarti salah satu masukan buat kalian guys kalau mau ikut kontes, yaitu tadi yang gue bilang persyaratannya kalian mesti ketahui dulu sebelum dipamerin motor kalian gitu. Oke, terus juga motor ini tuh ada selain velg itu kita ke knalpot ya Mas Fit ya. Iya. Knalpot juga sebelumnya pakai standar, akhirnya kita mutusin pakai Cjiro gitu. Ini kayaknya nggak sedikit ya Mas dari budget yang gue keluarin. Gue lupa tapi berapanya total dari semua ini udah jadi kayak gini. Kira-kira berapa Mas kemarin Mas? Totalnya budget ini motor kisaran 45. Itu yang pas karena gue salah ganti pelek, Ya. piringan, kaliper. Akhirnya gue puterin aja tuh barang buat beli pelek ini. Gitu. Sama langsung ngecat pelek. Ngecat pelek ke velg. Ini sekarang pakai velg apa Mas berarti? VND Six Star. VND Six Star. Dia modelnya sama kayak standar ya Mas? Modelnya kayak standar, cuma dia palang 5. Oh palang 5, oke. Palang berapa sih? Palang 6. Palang 6. 36, palang 6. Palang 6. Dari lu modif ini semua Mas, kan gue terima jadi terus sama ya input Mas beli ini oke. Dari modif ini semua kesulitannya apa Mas? Dari modif ini semua Ya. tingkat kesulitan kayak nyari pintu-pintuan barang nih yang rada-rada susah. Dan kelar kepasang semua, ngecat, tingkat kesulitannya tinggal di master rem. Master Karena rem memang ini. harus rapi, iya. Iya. Karena dia dicoak guys master remnya. Nah di sini Mas Wiwi itu mempertahankan gimana caranya dicoak tapi masih tetap rapi gitu. Mas mau nganter kopi ya? Silakan. Tuh, ya, kopi Pak. Makasih Pak. Ada juga ini habis selesai saya. Jangan nyebut merek Pak. Ya lupa. Maaf. Oke guys, lanjut. Berarti gua tuh udah ngeluarin kurang lebih 45 juta di luar harga motor atau di dalam Mas? Di luar harga motor? Berarti plus harga motor ya? Iya. Oke, di plus harga motor gitu. Terus ini motor udah kontes di mana aja Mas? Kasih info ke mereka, bukan sedikit. Ini gua kontes. Pengen sedikit pamer gitu. Ini gua kontes kemarin di acara puncak
ulang tahun Aerox. Oh, yang di puncak ulang tahun Aerox. Ini dapat juara berapa? Ini dapat pemula novice juara 1. Juara 1, alhamdulillah. Terus Satu. di mana lagi? Ini gue lihat-lihat ada 2 piagam sama 2 piala nih. Yap. Berarti kan 2 kali nih. 2 kali. Di mana lagi satu lagi? Satunya lagi di Bekasi, di Lagon. Di Lagon. Ke 1 juga. Dengan kelas yang sama dan alhamdulillah dia juara 1 juga. Alhamdulillah. Oke. Berarti kan dari peserta yang ikut kontes itu udah mulai, wah, ada Mas Wiwit nih dengan Mio birunya gitu loh. Pasti kan mereka nyari kelemahan kita nih Mas Wit. Kekurangan dan minus. Nah, kekurangan dan minus hanya kita yang tahu dan juri gitu. Kedepannya Mas, mau ditambahin modif apa lagi di motor Mio ini? Paling untuk saat ini gua modif untuk saat ini cukup. Cuma ntar pada bagian part-part yang bakal gua rapihin dan ada yang gua tambahin. Mau dibocorin nggak? Nggak. Enggak. Rahasia. Nanti kelar acara baru. Kelar acara kita bikin video lagi guys. Jadi apa aja yang ditambah sama Mas Wiwit gitu. Dari part yang diganti ini Mas Wit, pasti kan ada part-part standarnya ya. Yang tadi gue bilang part sampah gitu. Itu Mas Wiwit jual atau enggak? Kalau dijual bisa ditanya di mana, lewat Instagram atau WhatsApp? Boleh, kalau mau ntar lewat Instagram, kan nomor gue tertera di situ. Nanti tinggal hubungin aja atau DM. Berarti di bio Instagramnya Mas Wiwit tuh ada nomornya Mas Wiwit. Silakan buat kalian yang pengen part-part standar atau part yang nggak dipakai. Contohnya kayak tadi kaliper Mas Wiwit udah bilang tadi dijual, yang salah. Terus juga ada pelek masih ada nggak? Ya, sisa pelek. Sisa pelek buat kalian yang mau silakan DM WhatsApp ke Mas Wiwit. Terus juga buat kalian yang mau ikut kontes atau mau modif sesuai seperti ini gitu atau yang lebih keren, yang lebih mahal, silakan hubungin Mas Wiwit di Instagramnya. Dia available 25 jam, bukan 24 jam, 25 jam. 26. Ya guys, 26 jam. 2 hari nonstop gak tidur. Breakdown Mas, breakdown dong dari kepala, dari atas di bagian kokpit ke bawah sampai belakang. Part apa aja yang lu ganti dan brand apa aja? Yang tadi totalnya 45 juta kurang lebih. Partnya yang gue ganti spion, pakai X1. Oke. Speedometer gue pakai Mio Thailand. Oke. Master remnya gue pakai Brembo dan hand grip gue ganti bandul. Kayak kaliper, selang rem, kaliper gue pakai 81, selang remnya gue pakai SC Siam. Disnya gue pakai Brembo 220, pelek Terus? DC Star, bannya MP27. Ini shock standar ya Mas Yud? Shock standar original. Standar, oke. Standar original. Terus baut ini gimana? Baut gue pakai stainless semua. Stainless? Karena kan ngikutin regulasi. Tipe apa Mas? Tipe payu. Sekarang kan banyak ya guys, kayak baut-baut tuh banyak macamnya. Ini tipe payu ya? Payu. Oke. Terus apa lagi? Knalpot gue pakai Shijiro. Dan jok udah pasti gue bawa ke tempat andalan gue. Andalan. Seat jok. Ahmed Seat Modification. Siapa yang nggak tahu Ahmed Seat gitu. Yap. Terus bagian belakang? Bagian belakang paling kayak baut-baut. Sama gue tambahin kepler-kepleran buat pemanis. Sama sok belakangnya gue pakai JSS G-Series. Oke, jadi itu guys part-part kurang lebih yang diganti di motor ini. Buat kalian yang mau modif, silakan hubungin Mas Wiwit karena part ini tuh kurang lebih dari Mas Wiwit, dan Mas Wiwit ini ada toko. Apa tokonya Mas? With Speed Shop. With Speed Shop, sama kayak Instagramnya, Instagram pribadinya sama. Terus rencana kedepannya berarti kan nanti rahasia ya Mas. Nah ini tuh mau kita turunin lagi di 2-3 acara ya berarti ya? 2-3 acara. Acara orang-orang senang di Bekasi Cyber Park. Terus juga satu lagi di mana Mas tadi? Di Kemayoran. Kemayoran. Jadi masih ada 3 event. After dari itu kemungkinan kita akan rubah warna. Kemungkinan after itu langsung berubah warna, ganti warna cat. Ganti warna. Jadi kemungkinan nggak biru lagi atau masih mempertahankan biru, kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Kemungkinan gue bikin videonya lagi gitu. Jadi buat kalian guys yang mau modif,
jangan ragu, jangan sungkan buat DM ke Mas Wiwit, nanya kayak konsultasi gitu nggak apa-apa ya Mas? Kayak Apa bebas. seumpama Mas Wiwit, gue punya motor Ninja nih, bagusnya diapain gitu, itu boleh ya? Anytime ya, kapan aja boleh ya? Anytime kapan aja, pokoknya gue belum tidur pasti gue jawab. Siap, silakan hubungin ke Mas Wiwit kalau kalian ingin modif atau nanya-nanya sekalipun nggak apa-apa, minta saran. Karena ya nggak ada yang nggak tahu sih sama Mas Wiwit, udah tenar lah dia di dunia permodifan. Dari tahun berapa Mas Wiwit kalau boleh tahu Mas? Main modif motor. Kapan ya? Pas gua SMA. Dari SMA, sekarang udah S4 ya Mas. S4. Gue pokoknya main modif itu dari 2003. 2003, sekarang 2023. Berarti 20 ya? 20 tahun ya? 20 tahun. Ya kurang lebih segitu, hitung sendiri guys. Oke. Satu pertanyaan Mas, last question. Mas Wiwit kan udah lama nih di industri permodifan motor ya. Harapan untuk di industri itu sendiri apa Mas Wiwit? Harapan industri sendiri ya gue pengen sih lebih maju dan lebih banyak lagi acaranya. Lebih maju, lebih banyak acaranya. Kalau dari pemerintahnya sendiri di negara kita ini, Indonesia ini, dalam permodifan kontes gini gimana Mas? Ini dari sudut pandang Mas Wiwit ya. Gua nggak mengarah kemana-mana, gue pengen tahu dari sudut pandang Mas Wiwit. Dari pemerintah sendiri support nggak kayak acara modif gitu loh? Dari pemerintah sendiri sih kalau untuk acara modif kan, karena kan ini kan acaranya yang plus ya nggak apa-apa, karena pasti didukung. Acaranya positif Yang maksudnya. Oh gitu. Jadi ini tuh kreativitas juga guys. Jadi sumpama lo punya uang, kayak nggak semata-mata lo bisa beli barang terus pasang, karena belum tentu matching ya Mas ya. Yap. Jadi butuh penyesuaian, butuh tingkat selera yang bagus juga untuk main di modifikasi motor ini gitu. Oke, jadi segitu aja. Terima kasih Mas Wiwit waktunya. Oke. Thank you for watching. Sehat-sehat selalu guys. Don't forget like, comment, and subscribe. Thank you. Bye.